Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Abada Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Di video kali ini kita akan mempelajari Google Form, terutama bagi para pemula ya. Ini sangat mudah sekali. Sebelum kita praktek untuk menggunakan Google Form, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu semua data yang diperoleh dari Google Form itu bisa kita olah dengan mudah di spreadsheet ya. Nanti akan terhubung ke spreadsheet atau nanti bisa diolah di Microsoft Excel. Oke, langsung saja. Di sini kita langsung praktekkan gimana caranya untuk mengoperasikan Google Form ini ya. Kita buka dulu browsernya. Kemudian di sini ada Google aplikasi. Nah, kita langsung menuju ke sini. Kita masuk ke Google Drive. Nah, di sini ada Drive. Oke. Kalau kita belum login, maka kita harus login dulu menggunakan Gmail ya. Kita login dulu. Nah, setelah masuk ke Google Drive, di sini bisa kita lihat di pojok ada tanda panah warna-warni ini, kemudian ada tulisan baru. Nah, kita tinggal klik ini. Dan di sini ada Google Formulir, kita klik. Maka kita langsung diarahkan ke Google Formulir, yang mana Google Formulir ini kita akan membuatnya secara manual. Tapi kalau kita ingin membuatnya secara otomatis, dalam artian sudah disetting sesuai dengan kebutuhan kita, maka Google Form menyediakan yang namanya template ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Sini ada logonya ya. Nah, sini beranda formulir. Kita klik ini. Nah, kita akan diarahkan ke berandanya. Dan di sini sudah ada template, galeri template ini ya. Banyak sebetulnya di sini ada pendaftaran acara, kemudian informasi kontak, RSVP, undangan pesta dan lain sebagainya. Ini masih banyak ya untuk template-templatenya. Nah, kalau kita ingin secara manual, kita tinggal tambahkan di sini ya. Yang kosong ini kita klik. Nah, maka masuk ke yang tadi. Oke, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu ada apa aja di halaman yang ini. Ini ada pertanyaan, ini di sini kita akan mengisikan data apa yang ingin kita peroleh dari responden ya. Kemudian di sini ada respon. Nah, nanti hasil dari tanggapan itu bisa kita lihat di sini ya. Berapa tanggapan, berapa yang mengisi tanggapan, kemudian tanggapannya seperti apa nanti ada di sini. Kemudian ini untuk membuat spreadsheet-nya. Untuk membuat spreadsheet-nya nanti datanya diolah di spreadsheet atau nanti bisa dipindahkan ke Microsoft Excel ya. Nah, di sini ada menerima tanggapan atau enggak. Ini untuk menonaktifkan linknya. Jadi nanti setelah linknya dikirim dan sudah tidak digunakan lagi, biar gak ada yang mengirim tanggapan lagi, kita tinggal klik ini dan tidak menerima tanggapan gitu ya. Sementara ini kita aktifkan. Kemudian di sini ada tema. Kita bisa memilih tema, sesuaikan temanya. Di sini ada header ya untuk membuat tampilan gambar di atas, di paling atas. Misalnya kita mengadakan seminar, kita tampilkan gambar untuk informasi seminarnya di sini, gitu ya, di header ini. Kemudian di sini ada pratinjau. Pratinjau ini untuk melihat bagaimana tampilan dari Google Form yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada setelan secara umum, kemudian presentasi, kemudian kuis. Di sini bisa teman-teman lihat ya, ada kumpulkan email. Kalau kita memerlukan email dari responden, kita klik ini ya. Kalau tidak, kita tidak usah centang. Kemudian perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Nah, kalau kita klik ini, maka responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google. Kemudian hanya bisa memberikan 1 kali tanggapan. Di sini ada responden dapat edit setelah mengirim. Nanti bisa diedit oleh responden setelah selesai atau setelah mengirimkan tanggapan. Kemudian di sini lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini nggak perlu ya. Nah, ini silakan disesuaikan pengaturannya dengan kebutuhan teman-teman. Di sini ada presentasi, tampilkan status progress, acak urutan pertanyaan. Ini untuk membuat pertanyaan nanti ya, untuk membuat soal. Kemudian di sini ada pesan konfirmasi. Nah, ini tanggapan Anda telah direkam, itu kalau yang defaultnya ya, yang sudah bawaannya. Tapi kalau ingin kita kasih pesan di akhir, jadi setelah mengirim tanggapan, responden akan melihat pesan ini gitu. Misalnya kita bilang terima kasih atas tanggapannya. Nanti yang muncul itu ini. Kemudian di sini ada kuis. Nah, ini kuis. Jadikan
sebagai kuis. Ini untuk soal nanti. Kalau ini kita aktifkan, kita akan bisa memasukkan kunci jawaban dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari untuk membuat soal secara khusus di video berikutnya. Oke, kita lanjutkan untuk membuat formulir ini. Kita misalnya contoh untuk formulir ini dibuat untuk daftar hadir ya. Nah, kita tinggal kasih judul aja di sini, daftar hadir. Deskripsinya kita isi misalnya link ini dibuat untuk daftar hadir kegiatan PHBI misalnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan di bagian ini itu banyak tombol ya. Di sini ada plus untuk menambahkan pertanyaan. Jadi di sini kan udah ada satu nih. Kalau kita klik ini akan bertambah satu lagi. Kemudian ini untuk impor pertanyaan. Ini untuk menambahkan judul dan deskripsi seperti ini ya. Kemudian ini untuk menambahkan gambar, misalnya nanti kita ingin menampilkan gambar, kita tinggal pilih ini. Kemudian ini untuk video dan ini untuk tambahkan bagian. Kalau kita tambahkan bagian, jadi nanti akan ada beberapa tampilan. Misalnya ketika responden membuka link Google Form ini, yang akan pertama kali muncul adalah yang bagian pertama. Misalnya yang ini, bagian pertama. Kita tambahkan bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua, untuk masuk ke bagian yang kedua, responden harus mengklik next atau berikutnya ya. Biasanya kita ada dua bagian aja ya. Bagian satu untuk judul ini, memberitahukan biar fokus responden ke deskripsi dan judulnya. Kemudian setelah itu, ketika diklik berikutnya akan masuk ke sini. Baru kita ini isi dengan data yang ingin kita kumpulkan dari responden ya. Misalnya kita kasih judul di sini, identitas. Oke, ini deskripsinya, isi dengan lengkap misalnya. Oke, setelah itu kita tambahkan pertanyaan di sini. Nah, di sini di pertanyaan ini itu ada beberapa pilihan di sini. Ada bisa kita dalam bentuk pilihan ganda atau kotak centang ya, drop down, upload dan lain sebagainya. Di sini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita misalnya biasanya di daftar hadir itu nama ya, nama lengkap. Nah, maka lihat di sini otomatis dia berubah ke jawaban singkat. Jadi Google Form ini bisa membaca apa yang kita ketikkan di sini ya, disesuaikan di sini. Tapi kalaupun misalnya kurang sesuai, kita bisa memilih secara manual di sini, gitu ya. Ada jawaban singkat, ada paragraf. Nama lengkap kita cukup dengan jawaban singkat ya. Kemudian, nah di sini itu untuk menduplikasi ini ya, pertanyaan ini untuk menghapus. Jangan lupa ini untuk diklik ya, wajib diisi ini kita klik. Karena nanti kalau ini tidak diklik, ini bisa dikosongkan oleh peserta gitu atau oleh responden. Kalau diwajibkan, maka ini harus diisi. Kalau tidak diisi, tidak akan bisa mengirimkan tanggapan. Di sini ada titik 3 untuk apa? Ini untuk deskripsi dan validasi respon. Ini deskripsi untuk memberikan contoh ya, misalnya nama lengkap, contoh pengisiannya misalnya harus kapital ya, misalnya gini. Nah, ya, nama lengkap. Kemudian misalnya satu lagi kita perlu data jenis kelamin. Kita tambahkan pertanyaan. Kemudian kita ketikkan di sini jenis kelamin. Maka di sini sudah pilihan ganda. Bisa pilihan ganda, bisa kotak centang. Kalau kita pilihnya pilihan ganda aja. Nah, di sini kita masukkan laki-laki. Kemudian di sini, nah ini udah otomatis ya, perempuan. Jadi ini pinter banget Google Form membaca apa yang kita inginkan ya. Sini jangan lupa klik wajib gitu ya. Kalau ingin menambahkan waktu itu juga bisa. Di sini ada, kita pilih tambahkan dulu ya pertanyaan. Nah di sini kita tinggal pilih nih, ada tanggal, ada waktu. Misalnya kasih tanggal aja ya. Nah di sini bulan dulu, kemudian hari, kemudian tahun. Wajib diisi. Oke, setelah itu ini kita anggap sudah selesai dan ini sudah siap dikirimkan linknya ke peserta. Tapi sebelumnya kita perhatiin jauh dulu, kita lihat dulu materinya ada typo atau kesalahan ketik, nanti kita bisa perbaiki di sini ya. Kita lihat dulu. Nah, daftar hadir. Link ini dibuat untuk daftar hadir. Klik berikutnya. Nah, maka di sini nanti responden harus mengisikan nama lengkap,
kemudian memilih jenis kelamin dan waktu. Misal kita isi di sini. Oke, kirim. Nah, ini ya tanggapan Anda telah direkam. Nah, kita lihat di sini. Nah, direspon. Ini sudah ada satu tanggapan tadi ya. Ini itu responnya. Kemudian bisa kita olah di spreadsheet ini. Nah, kita buat spreadsheet baru. Misalnya daftar hadir PHBI. Kita buat. Nah, maka langsung masuk ke spreadsheet. Nah, ini datanya di sini sudah lengkap sesuai isiannya. Nah, ketika sudah selesai, kita tinggal mengirim link Google Form ini. Nah, di sini ada kirim melalui ini ya. Klik, kemudian di sini perpendek URL. Nah, setelah itu kita bisa salin link Google Form ini dan kita bisa bagikan ke WhatsApp, ke Facebook dan lain sebagainya. Barangkali untuk perkenalan Google Form itu kita cukupkan sekian. Insya Allah di video berikutnya kita akan bahas hal lain dari Google Form ini, terutama untuk pembuatan soal dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kekurangan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.